Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cahyana dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan masa Reformasi. Masa Orde Lama pada tahun 1951 sampai dengan 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk, yang disebabkan karena yang pertama, inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua, di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tentang investasi asing, jadi memperburuk perekonomian. Yang ketiga, penurunan angkatan kerja sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta, di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, dan industri 5,7%. Dan yang keempat, di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan, sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Yang kedua, Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, terjadi inflasi sebesar 650%, sehingga harga beras naik menjadi 900%. Yang kedua, penerapan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi. Yang ketiga, penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa atau 40,08% tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa atau 15,08% tahun 1990. Yang ketiga, pada masa reformasi. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dia berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 6.500 rupiah per dolar Amerika. Namun, pada akhir masa jabatan Habibie, hal tersebut belum mampu mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah mencapai 12.000 rupiah, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan, namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah, yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Yang keempat, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.